Jangan menua tanpa karya. Juga trending kemarin ya Pak, kasusnya si dan Triswaka itu kan sampai digugat 10 M ya Pak, karena cover lagu tanpa izin. Kalau menurut saya sih untuk lagu di YouTube itu kan secara otomatis sudah pembagian hasil sih Pak. Oh iya, untuk yang dipermasalahkan kan nggak izin. Nggak izin. Nah ini loh, makanya persiapan 3 tahun sebelum hujan di awal itu penting. Nah, kayak Triswaka sama si Dan ini kan termasuk pengcover yang sukses. Pengcover yang sukses. Dan bahkan cover-coverannya dia itu lebih enak, lebih enjoy daripada versi aslinya mungkin ya Pak ya. Mungkin. Atau teman-teman atau masyarakat itu lebih suka coverannya mereka gitu Pak ya. Lebih suka suaranya. Kan bukan apa itu dia ngaku lagu itu pembagian itu tidak. Etika untuk menyanyikan lagu yang di cover itu kan juga harus juga penting ya Pak. Attitude lah Pak ya. Itu karena mau nggak mau kayak Triswaka ini kan sudah menjadi role model. Jadi sebagai contoh para musisi ya Pak. Musisi apa itu khususnya musisi cover lah. Kembali lagi ke bidang soal lagu sombong itu kan nggak ada manfaatnya. Terlepas dia niatnya nggak gitu atau enggak, tapi ternyata ada orang yang menganggap dia seperti itu kan ada ya Pak ya. Nggak salah juga. jadi makanya hati-hati menikmati, karena dia juga public figure ya Pak ya. Betul. Apa yang dilakukan itu banyak yang pantau lah, banyak yang ada yang suka, ada yang enggak. Jadi jangan bermuara dari diri kita sendiri. Kalau sudah jadi public figure itu orang di sana menilai macam-macam. Ternyata ada juga yang menilai cover sombong. Ada yang seperti itu kan, banyak yang mengatakan sombong. Bukan berarti dia juga sombong juga, bisa juga kan kesalahpahaman komunikasi ya, mungkin bisa Pak ya. Bisa aja ya Pak ya. Kan karena kalau aku sih sebagai netizen yang baik ya Pak ya, nggak langsung menyejas orang ya Pak. Kita kan belum kenal dia. Apa untungnya juga untuk bilang seakan-akan kamu tahu segalanya tentang dia, nggak baik juga, merugikan juga ya Pak ya, nggak fair lah. Cuma sebagai public figure itu memang resiko juga ya memang jadi public figure juga. Memang ya itu harus resiko. Harus hati-hati, harus itu mau ngomong itu ya betul tampaknya. Karena media sosial ini juga sebagai mesin waktu Pak ya. Oh iya. Omongan yang kita ucapkan hari ini bisa dilihat beberapa tahun lagi ya Pak ya. Betul. Menjadi di-save lah. Iya betul. Jadi bisa saja juga ya orang yang sekarang kita ngobrol-ngobrol tanpa nggak ada masalah, beberapa tahun lagi ada yang mencari kesalahan kita dipermasalahkan Pak. Iya bisa. Itulah yang saja ya, moga-moga kasus-kasus seperti yang terjadi sama yang baru-baru ini ya, Triswaka sama itu bisa cepat selesai ya Pak. Dan bisa menjadi cepat selesai, walaupun semoga semua tahu bahwa mungkin ya nggak sengaja ya. Moga-moga saling berlapang dada, saling beruang untuk memperbaiki diri, saling meminta maaf, apalagi ini kan lagi masih suasana masih Idul Fitri ya Pak ya, haruslah meminta maaf gitu ya Pak. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya tidak berniat sombong atau apa, saya ingin cerita tentang saya ya. Tentang apa yang bisa Anda ambil hikmahnya, hikmahnya dari Pak DJ ini tadi ya. Ambil hikmahnya monggo dari cerita Pak DJ tadi. Awalnya orang yang nggak punya ya, orang yang terbilang miskin. Terus dia berangkat dari sepak bola dia karena hobi mencintai sepak bola ya Pak. Terus dia bisa bekerja di Bank Jatim. Terus dia kuliah dia karena semangatnya untuk bisa
bisa maju, bisa berkembang kehidupannya, dia kuliah. Dan setelah kuliah dia akhirnya alhamdulillah bisa apa Ya, naik jenjang. naik jenjang untuk jabatan yang lebih baik lah dari sebelumnya. Dan teruslah teman-teman menggapai cita-cita kalian sampai kalian sukses kan. Sampai kalian apa ya bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh. Buat apa kalian sukses kalau kalian tidak bisa bermanfaat untuk orang lain ya Pak ya, karena hidup itu bersosialisasi, hidup itu saling menguntungkan, saling membantu satu sama lain ya Pak. Betul. Hidup itu harus saling keterikatan antara sesama manusia ya Pak ya. Ya, gitu ya. Dan untuk teman-teman itu ayo teman-teman kita ambil hikmah, kita jadikan motivasi cerita dari Pak TJ Untung ini tadi ya Pak. Saking semangatnya beliau, saking inginnya beliau ya, dari awal ngamen apa nge-live perform, dia ingin punya kafe dan akhirnya dia alhamdulillah karena keinginan yang sangat kuat dia bisa punya kafe ya Pak TJ ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun ya Pak ya. Mau 3 tahun. Oh mau 3 tahun kafe yang ada di Bangsal ini Pak ya. Tapi sudah punya kafe juga ya di daerah Malang juga ya Pak? Malang ada. Malang Cuma juga ada. Sebesar ini. Oh nggak sebesar ini. Awalnya kan vapor. Oh awalnya favor. Kemudian para teman-teman yang suka vapor tuh, wah ini kalau ngomong beda ya enak ya. Oh gitu ya. Hanya bila kayak kita siapkan kopi. Dan satu hal lagi yang kita bisa ambil hikmah dari seorang Pak TJ Cafe, Pak TJ Untung ya Pak, atau dikenal sebagai apa Joko Untung ya Pak, dikenal di apa perusahaan dikenal sebagai apa TJ Untung. Dan untuk teman-teman musisi Mojokerto dan YouTuber Mojokerto dikenal sebagai Pak TJ Untung, seorang musisi ya Pak, seorang pencipta lagu yang sangat bersemangat dan terus semangat untuk berkarya. Amin amin. Hal ini patut untuk teman-teman tiru ya, karena gak gampang untuk membuat apa rasa untuk keinginan kuat untuk semangat berkarya itu harus dari diri kita sendiri. Betul. Harus dari kita bukan dari orang lain ya Pak ya. Bukan dari orang lain ya Pak ya. Contoh sepedaan aja ya. Saya kalau jadi sama teman-teman nggak berangkat sendiri. Berangkat sendiri karena Tapi keinginan, apain, karena keinginan ya Pak. Karena keinginan kuat. Hanya Dan itu. satu hal lagi yang kita dapat hikmah dari seorang Pak TJ Untung, bahwasanya doa ibu ya Pak ya, doa ibu karena apa orang yang berpengaruh sangat besar dalam kehidupan Pak TJ Untung sendiri ya Pak. Ini adalah kisah nyata ya Pak. Kisah nyata. Seorang ibu yang apa sangat apa ya, yang sangat ingin anaknya itu sangat ingin anaknya di tempat yang terbaik dan selalu mendoakan anaknya. Dan Pak TJ Untung ini adalah orang yang sangat berbakti, dan mungkin kesuksesan Pak TJ Untung ini bisa diraih oleh Pak TJ Untung karena dia sangat berbakti kepada orang tuanya ya Pak ya. Itu penting bagi adik-adik. Mungkin itu mungkin bisa lah teman-teman kalau ada apa usahanya nggak lancar atau apapun dia mengalami kendala, ayolah kita minta doa kepada ibu kita ya Pak ya. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol di kafe monggo. Ini terutama untuk yang adik-adik biasanya di ibu ngomongin mesti cakar PDW. Oh, ya. Tidak mau ngomong gitu lagi, tidak kasar lagi sama Iya ya. Monggo nanti informasi juga di JKV ini terbuka buat teman-teman musisi YouTube Mojokerto yang boleh ya, yang ingin berkarya ya Pak ya. Pengen apa itu mengasah dirinya, mengasah kemampuannya ya Pak ya. Kemampuannya membedakan orang-orang, mau nggak apa-apa. Saya seneng ada anak-anak muda yang betul-betul punya keinginan untuk maju ya Pak. Misal teman-teman ingin membuat konten YouTube lah Pak di JKV ini. Bebas ya Pak ya. Bebas. Jadi Pak JKV ini support teman-teman, khususnya teman-teman musisi YouTube Mojokerto ya Pak. Kalau mau video klip di sini, monggo. Oh ya. Keren kok Pak tempatnya untuk buat video klip juga asik. Ya nanti biar teman-teman kalau udah kesini kan tahu ya.
Oh ya, teman-teman nanti kan apa acara halal bihalal rencana kan di sini Pak ya. Ya coba saling kenal, saling kenal. Saling kenal ya. Saya. Biar kenal juga sama Pak DJ ini ya Pak ya. Orang yang memotivasi kita semua untuk jangan menua tanpa karya guys. Ya, Oke Pak, atau bisa apakah ada lagi kata-kata yang ingin disampaikan untuk teman-teman semuanya Pak? saya kira Kata-kata motivasi dari Pak DJ Untung. ya, dari ujung dari semua kesuksesannya itu adalah rasa cinta kita pada kedua orang. Utama itu. Ujung dari kesuksesan adalah rasa cinta Iya, jadi kepada kedua awal orang dan tua. ujung dari sebuah sukses itu adalah karena dalam perjalanan itu ada doa seorang. Ada doa seorang Jadi ibu. kita tidak ada alasan untuk bersikap kasar, ya. Ngomong saya ini di dari itu. Nanti kalau kita ketemu kita cerita tentang itu. Apa tuh di sini nangis ya. Lahirnya ini jangan saya cerita. Oh iya. Pribadi. Iya. Jadi ya apa sih orang itu Seorang ibu itu sangat sangat penting ya. Dan benar-benar memang Pak DJ ini orang yang sukses dari nol. Kalau ada yang berpendapat bahwa sukses karena kemampuan diri kamu sendiri, saya nggak percaya. Nggak sepenuhnya sepakat ya Pak ya. Sepakat. Kalau kita sukses karena doa itu bisa 100%. Kalau orang bilang saya sukses karena saya sendiri, karena kemauan saya sendiri, karena saya pinter, karena gini, itu bukan sebuah kerendahan hati ya Pak ya, tapi itu masuk sebuah kesombongan. Ya, jadi apa ya? Sukses Jadi itu, merasa seakan-akan itu dia itu tidak butuh siapapun. nah itu yang Nggak boleh itu ya Pak ya. itu yang nggak benar lah. Nggak bener ya. Banyak di kisah-kisah yang orang sudah di atas Jakarta bersyukur. Bahkan teman saya yang baru ini yang 3-4 bulan yang lalu dia atas sekarang tersungkur banget itu belum aja. Itu ya Pak ya. Nah, makanya saya bilang saya adalah saksi sejarah bahwa Roda itu selalu roda itu berputar. Kadang awak dhewe itu mengisor, kadang hari bocor ngisor mana. Tapi ketika kita susah itu adalah sebuah ujian. Dan Betul. ketika kita sukses itu juga sebuah ujian loh Pak. Sama, dua-duanya sebuah ujian. Bahkan saya melihat itu orang yang ujiannya besar itu adalah orang yang sukses Pak. Betul. Daripada orang yang susah. Orang susah kan rata-rata kan bisa kayak dulu Adi Pas-pasan. pas-pasan jadi dia hanya bisa pasrah kan. Tapi ketika orang sukses dia dikasih ujian harta, dia itu bisa ngapain aja gitu loh. Iya, gitu ya. Dia tuh untuk digunakan segala kesuksesan itu untuk sodako enggak, untuk bermanfaat enggak gitu ya Pak. Banyak orang jatuh karena itu ya. Dan semoga saja kita adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Kita adalah orang-orang yang selalu rendah hati. Amin. Kita adalah orang-orang yang selalu memberi dan orang-orang yang berusaha bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Ya Pak. Betul. Bisa juga diri kita sendiri juga dulu baru orang lain. Pokoknya intinya kita bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya lah. Ya Mas, itulah yang perlu saya sampaikan di akhir. Semoga pembicaraan hari ini ya. Pembicaraan hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Teman-teman bisa mengambil hikmah dari pembicaraan kita kali ini. Dan bila ada salah kata dari saya, Hendra Choice, saya minta maaf sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya ya. Dan saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sama, saya juga begitu, saya DJ Untung. Mohon maaf lahir batin atas semua yang mungkin secara nggak sengaja atau sengaja saya punya salah. Sekali lagi, jangan menua Tanpa karya. Oke Pak, kita ngomong bareng-bareng jangan menua tanpa karya Pak ya, bareng-bareng dengan penuh semangat ya Pak. Ayo Pak, 1, 2, 3.
Jangan menua tanpa karya.